Ada dua hambatan ya. Ini hambatan 1, hambatan R1, ini hambatan 2. Oh ya, ini simbol hambatan ya. Nah, ini hambatan 1, hambatan 2. Nah, kita lihat nih, ini ada rangkaian seri, ini rangkaian paralel. Kita lihat soalnya manakah yang hambatan yang paling besar. Nah, mana yang hambatan yang paling besar. Oke, kita masuk dulu rumus dulu. Untuk mencari R pada rangkaian seri ya, rangkaian seri, hambatan totalnya itu adalah tinggal ditambahkan saja R1 ditambah R2. Ini rumus untuk rangkaian seri. Kalau paralel, kita harus bikin 1 per dulu. 1 per RP sama dengan 1 per, ini R paralel ya maksudnya ya. R1 ditambah 1 per R2. Nah, oke. Ini rumusnya. Ini untuk seri. Ini untuk paralel. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat manakah yang paling besar hambatannya. Kalau ini seri. Kalau seri, langsung saja ini nomor 1. RS sama dengan R1 ditambah R2. Jadi R1-nya 4. R2-nya 4 juga. 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Oke, berarti 8 ohm ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. R ini kan paralel nih. Nah, maka 1 per RP ya dibagi 1 per R1-nya berapa? 4. Nah, 4 ditambah 1 per 4. Nah, kita lihat nih, penyebutnya udah sama ya. Kalau penyebut udah sama, maka tinggal kita tambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2 per 4. Ingat, jangan sampai sini, karena ini 1 per RP. Nah, jadi kalau RP, kalian tinggal balik saja. Yang RP kan di bawah nih. Nah, ini bawah. Maka yang bawah ini harus di atas. Jadi 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, jadi manakah hambatan yang paling besar? Ini dia. Antara 8 sama 2, mana yang paling besar? Tentu 8. Nah, ingat hukum ohm, semakin besar hambatan maka ini ya, hukum ohm tadi kemarin pada video sebelumnya, semakin besar hambatan maka arus akan semakin kecil, maka akan lebih besar arus yang mengalir pada rangkaian listrik yang paralel. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya gabungan antara seri dan paralel? Ini kita bilang paralel tapi ada ininya ya. Kalau kita bilang seri tapi ada ininya. Nah, ini adalah gabungan antara seri dan paralel. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, caranya adalah kita tentukan dulu mana yang duluan bisa kita jumlahkan, yang seri atau paralel. Kalau yang ini tambah ini nggak bisa karena kita belum tahu ini berapa nilainya. Ya. Nah, maka kita tambahkan ini dulu. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Oke. Nah, maka kita bikin, karena ini paralel, ingat 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 6 saya. Nah, ya ini penyebutnya belum sama. Bagaimanakah cara mencari penyebutnya? Kita cari angka berapa yang bisa dibagi 3 tapi tidak berkoma nanti hasilnya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. Maka kita bisa ambil angka 6 saja. Kenapa? Karena 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 6 sama dengan 1, kan nggak ada berkoma ya. Maka kita bikin di sini 6 dibagi 3 sama dengan 2, taruh sini. 6 bagi 2 sama dengan 3, taruh di sini. 6 bagi 6 sama dengan 1, taruh di sini. Oke, selesai. Sekarang 2 tambah 3, 5, 5 tambah 1, 6. 6 per 6. Ya, ingat kalau RP maka yang bawahnya di atas. Tapi karena ini sama ya, nggak masalah. 6 bagi 6 saja langsung. 6 bagi 6 sama dengan 1 ohm. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita hanya baru menyelesaikan ini 1 ohm. Nah, maka gambarnya kita bisa ganti gambarnya menjadi seperti ini. Ini 2 ohm ya, yang ini 2 ohm. Nah, yang barusan kita cari ini dia, kita ganti jadi 1 ohm. Nah, 1 ohm tambah dengan ini 3 ohm. Oke. Nah, ini sudah jadi rangkaian apa? Sudah jadi rangkaian seri. Kalau seri tinggal kita tambahkan saja. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Maka 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Artinya apa? Pada rangkaian listrik yang ini total seluruh hambatannya adalah 6 ohm. Oke. Nah, seperti itu. Jika seandainya ada soal yang ditanya adalah berapakah arusnya, hitung nilai arus listriknya. Nah, ya, jika diketahui tegangannya di sini ya, sumber tegangannya nilainya adalah 12 volt misalnya. Oke. Nah, ingat kalau diketahui V, diketahui R, kalau untuk mencari arus kita gunakan rumus hukum ohm. Nah, yang mana itu? Yaitu yang Firth. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini dia rumus Firth.
karena ini tanya arus ya, jadi I sama dengan V dibagi R. Tadi kita udah dapat ya, hambatan totalnya dari 6 ya, jadi V nya 12 ya, R nya 6 ya, 6. Jadi 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke. Nah, nanti kita masuk contoh yang lain. Oke, nah lihat ini ada rangkaian yang lebay sekali ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, cara mengerjakannya mudah sekali. Kita tinggal cari mana yang duluan bisa kita kerjakan. Nah, ya. Oh, ini bisa nih kita kerjakan langsung nih, kan seri nih. Oke, berarti RS-nya, R serinya langsung saja R1 ditambah R2 ya. R1 ditambah R2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 ohm. Oke, selesai ya. Berarti ini nanti kita ganti, nilainya adalah sama dengan 5 ohm. Nanti kita ganti ya. Oke, sekarang mana lagi yang bisa kita kerjakan? Ini dia, 2 ini. Nah, ya. Nah, ini ada R3 dengan R4. Karena ini paralel, jadi kita bikin 1 RP sama dengan 1 per R3 ya. Ditambah 1 per R4. Nah, kita bagikan 1 per 2 ditambah 1 per 4. Karena penyebutnya belum sama, kita cari penyebutnya. Angka yang bisa dibagi 2 bisa dibagi 4, itu angka 4. Karena 4 bagi 2 sama dengan 2, 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, artinya 2 tambah 1 sama dengan 3 per 4. Ingat, itu baru 1 per RP. Kalau RP-nya itu sama dengan yang bawahnya kita jadikan di atas. Jadi 4 per 3 ohm. Nah, ini dia. Nah, setelah itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kita ganti gambarnya. Gambar yang ini tadi, kita bisa ganti seperti ini. Sep. Ini kan kita ganti jadi angka 5. Oke, ini jadi 5 ohm. Kemudian angka yang gambar yang bawah ini, yang ini menjadi 4 per 3. Nah, ini 4 per 3 ohm gitu ya. Kemudian yang ini tetap 1 ohm. Nah, artinya kita harus kerjakan yang mana lagi nih? Nah, ini berapa tadi? 5 ya, 5 ohm. Nah, saya pindah ke sini, saya hapus dulu. Nah, oke, ini gambarnya ya. Nah, mana yang duluan kita kerjakan? Apakah ini sama ini bisa kita kerjakan? Tidak bisa, karena ini ada cabang di sini. Kalau ada cabang, dia bukan seri ya, tapi paralel. Maka kita harus kerjakan yang ini dulu. Nah, ini kan sama nih, paralel ya. Nah, berarti kita bikin dulu 1 per RP. Nah, kita bikin aja langsung 1 per 5 ditambah 1 per 4 per 3. Waduh, bagaimana ya 1 per 4 per 3? Nah, kalau seperti ini bisa kita bikin seperti ini. 1 per 5 ditambah 3-nya kita pindahkan ke atas, bisa. Jadi akhirnya 3 per 4. 1 per RP. Nah, gitu ya caranya ya. Sekarang kita cari angka berapa yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 4. Kalau ini angka 20 ya. 20. Karena 20 bagi 5 sama dengan 4. Ya, 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 kita kali dengan 3 sama dengan 15. Nah, seperti itu. Kita jumlahkan jadikannya 19 per 20. Nah, karena ini RP, yang di bawahnya harus ditaruh di atas. Jadi 20 per 19 ohm. Nah, selesai. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi gambar yang ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Nah, ini 20 per 19, ini 1. Nah, maka tinggal kita jumlahkan nih kan. Karena seri, kalau seri tinggal dijumlahkan. RS sama dengan 20 per 19 ditambah 1. Nah, bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Nah, caranya gini. Kalian kalikan dulu, baru kalian tambah. Jadi, 19 dikali 1 ditambah 20 dibagi per 19. Caranya, 19 kali 1, 19 tambah 20 berarti 39. 39 per 19 ohm. Nah, inilah nilai hambatannya. Ya, rangkaian listrik yang lebay tadi. Oke, begini caranya. Jadi intinya kalian cari dulu mana yang bisa kalian kerjakan, setelah itu nanti gambarnya kalian ganti. Gitu tipsnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.